saudari, sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mengawali dengan berdoa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, puji syukur kami haturkan ke depan hadirat-Mu, karena begitu besar cinta dan kasih-Mu kepada kami, sehingga pada hari ini Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan. Pada kesempatan ini ya Allah, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Semoga dengan firman yang akan kami baca dan merenungkan ini, semakin menguatkan iman kami sebagai anggota gereja-Mu. Inilah doa dan harapan kami yang kami haturkan ke hadirat-Mu, demi memuji dan memuliakan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, Siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, pada hari ini kita merayakan pesta tata Santo Petrus. Santo Petrus dipilih oleh Yesus secara langsung sebagai paus pertama, dan dipercaya untuk meneruskan perannya di dunia sebagai wakil Kristus dan gembala tertinggi gereja. Terlepas dari segala kelebihan dan kekurangan Santo Petrus yang tentu saja sudah diketahui oleh Yesus, ia sendiri tahu bahwa Santo Petrus pernah menyangkanya. Meski demikian, Yesus tetap memilih Santo Petrus sebagai pemimpin gereja. Bahkan ia diberi kuasa untuk mengikat dan melepas segala sesuatu. Artinya, Yesus tidak pernah ragu pada manusia, karena apapun yang terjadi, ia selalu beserta kita. Selalu ada tempat bagi kita untuk kembali padanya tiap kali mulai berbelok arah. Bagaimana dengan kita? Kira-kira apakah kenaikan jabatan yang kita terima malah akan mengubah sikap kita?
Atau malah kita tetap menjadi rendah hati seperti Santo Petrus yang walaupun diberikan kekuasaan atas penggembalaan umat di seluruh dunia, pesta tahta Santo Petrus ingin mengingatkan kita bahwa menjadi pemimpin juga berarti menjadi pelayan. Setinggi apapun status, posisi, dan kekuasaan kita, jangan sampai membuat kita menjadi otoriter atau tutup mata akan kebutuhan sesama. Saudara-saudari, semoga kita dapat meneladani sikap Santo Petrus yang meskipun menjadi pemimpin tetap rendah hati dan sukarela menjadi pelayan bagi sesama. Apa yang kita miliki hanyalah titipan darinya. Percayalah, semakin kita bodo amat dengan hal memberi, hidup kita akan semakin bahagia. Semoga. Saudara-saudari, setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mengakhiri dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal, Maha Kudus, terima kasih atas berkat firman-Mu hari ini. Kami mohon berkatilah aktivitas kami sepanjang hari ini. Curahkanlah kasih karunia-Mu ke dalam hati kami, agar kami selalu mengutamakan Engkau dalam hidup kami daripada hal duniawi. Jadikanlah kami pula, ya Tuhan, lentera penerang bagi sesama kami. Ya Tuhan, hanya inilah doa dan harapan kami yang kami haturkan dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.